Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ihsan Abdillah, Ihsan Abdillah dengan NPM 2478 Oke, pada video kali ini kita akan belajar cara mengerjakan paket tracker dengan judul Investigate STP Loop Prevision. Nah, kita akan melihat bagaimana spanning tree protokol mencegah looping, bagaimana status port blocking bekerja, dan bagaimana STP melakukan konvergensi setelah jalur utama itu diputus, baik langsung ataupun gimana nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada address table. Oke, langsung saja ya, kita pastikan dulu apakah jaringan dapat saling berkomunikasi. Sekarang kita coba ping. Kita akan masukkan link. Kita ping PC 2 melalui PC 1, ping 192.168.1.101 enter. Nah, di sini reply form. Nah, ini menunjukkan jalur utama antara switch itu sudah bekerja. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana STP bekerja di setiap switch. Kita ke switch 1. Enable. Kita ketikkan perintah untuk melihat spanningnya, show spanning. Show spanning 3 VLAN 1. Wah, typo. Spanning. Nah, kita perhatikan dua port terang, yaitu Gigabit Ethernet 0 size 1, Gigabit Ethernet 0 size 2. Kemudian kita lihat apakah S1 berperan sebagai root break atau bukan. Kita lakukan hal yang sama di switch 2. Show spanning, show spanning 3 show spanning 3 VLAN 1. Nah, udah kita cek ya di sini. Kita lihat
sama seperti yang S1. Sekarang kita cek di S3. Enable show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini kita sekarang kita sudah melihat status STP di semua switch. Kalau kita lihat salah satu link antar switch menunjukkan lampu lampu orange ya, seperti ini nih. Nah, itu menunjukkan port tersebut sedang dalam keadaan blocking karena STP memutus jalur yang dimana tidak boleh aktif untuk menghindari looping. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan, what do you think this link line means? Jalur mana? Apa arti like orange? Nah, kita jawab lampu orange itu menandakan port berada dalam kondisi blocking. STP memblokir jalur redundant dan mencegah loop. Kemudian di sini what path will frames take from PC1 ke PC2? Yaitu kita jawab karena STP menempatkan salah satu port di S3 ke keadaan blocking sehingga jalur tersebut tidak aktif. Why do you the frames not travel through S3? Nah, jawabannya agar tidak terjadi looping pada jaringan yang memiliki jalur redundant. Salah. Ini kalau misalnya yang frame itu karena STP menempatkan salah satu port S3 ke keadaan blocking sehingga jalur tersebut tidak aktif. Nah, untuk ini why has spanning tree place a port in a blocking state? Itu agar tidak terjadi looping pada jaringan yang memiliki jalur redundant. Oke, sekarang kita ke part selanjutnya. Kita langsung ke part selanjutnya ya, yaitu kita akan melihat bagaimana STP melakukan convergence ketika salah satu jalur utamanya diputus. Pertama yang kita lakukan, kita pergi ke switch 3. Nah, kita lakukan perintah ini show spanning tree VLAN. Nah, kita Nah, ini kan sebelumnya saya sudah ngasih tahu untuk S3-nya. Sekarang kita coba untuk mendelete si kabel ini. Nah, sekarang cuman Giga Ethernet 0 SES2 root LSN 4. Jadi tadi kita hapus kabel dari S3 ke S2.
kita perhatikan Gigabit Ethernet 0/2 itu statusnya akan berubah ya, dari tadinya ini blocking sekarang ke statusnya LSN atau learning ya. Jadi ketika status sudah forwarding artinya port sudah aktif kembali sebagai jalur utama alternatif ya, jadi hijau kembali. Sekarang kita coba ke PC 1 untuk coba lagi ngeping ke PC 2. Ini sekarang kita coba ping reply. Jadi ping kita ini berhasil karena SDP itu sudah mengalirkan jalur melalui S3 setelah melalui jalur yang tetap ya. Sebenarnya harusnya kita coba potong yang ini, jadi nanti kesini gitu. Kita coba aja ya, kita coba ini di blocking. Nah sekarang kalau misalnya ini kita hapus, masih ini. Sebentar. Stok ke giga ke PC Ethernet. Harusnya tadi kan ke gigabit. Ya kita lanjutkan saja tadi, seharusnya seperti itulah ya. Jadi pas di sini kan tadinya ini, nah ini nih benar nih, nyambung. Nah kalau misalnya kita putusin dari sini, ini nanti akan kebuka menjadi jalur utama untuk ke PC 2. Nah sekarang di sini ada pertanyaan, what do you see happen to the status of the Giga Ethernet 0/2 port during this process? Jadi jawabannya itu tidak, karena setelah link utama terputus, STP mengaktifkan semua port yang dibutuhkan sehingga semuanya itu berada pada keadaan forwarding. Oke, mungkin segitu saja pada video kali ini. Kita sudah mempelajari bagaimana spanning tree, protokol mencegah looping, dan bagaimana STP melakukan konvergensi ketika link gagal.
Semua video ini semoga pada video kali ini semoga membantu untuk memahami konsep STP dengan lebih mudah. Jangan lupa untuk like dan sampai jumpa.